Petrus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kalau firman Tuhan sudah terbuka pada diri kita masing-masing sebelum kita membaca, mari kita terhadap Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi firman-Mu menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Berilah Allah Roh Kudus telinga kami mendengar dan hati kami rindu akan firman-Mu. Berilah firman-Mu menjadi kesukaan kami, agar kami bertumbuh dalam kasih dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Lembaga Kitab Indonesia memberikan judul Yunus belajar menyiasati bahwa Allah mengasihi bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah dia dan berdoalah dia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah katakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Dari sekarang ya Tuhan, takutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah Engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Dia mendirikan di situ sebuah pondok dan dia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota ini. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar dia terhibur daripada kekesalannya ini. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, katalah seekor ular yang menggeret pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu redalah dia lesu dan berharap supaya mati, katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada itu." Tapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang bentuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang benar itu, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak." Demikian dalam perkataan firman Tuhan. Roh Kudus memampukan kita untuk memahami firman Tuhan. Haleluya. Shalom. Damai sejahtera Allah beserta kita di pagi ini, di jemaat ini, secara khusus jemaat pada Baru Tasir ini. Diperkenankannya kita oleh dalam persekutuan seperti
untuk kita menikmatinya dalam sepanjang perjalanan hidup yang Tuhan masih karuniakan kepada kita di saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tema kita yang diturunkan oleh Sinode, Eklesis dan Perkakas Firman, yaitu Yunus menyadari Tuhan peduli bangsa-bangsa. Yunus menyadari Tuhan peduli bangsa-bangsa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, pasal 4 merupakan penutup yang mengejutkan dari kisah Yunus, mulai 1, 2, 3, dan 4 ini. Setelah Yunus akhirnya taat dan memerintahkan pertobatan Niniwe, tadi dalam pasal yang ketiga, saudara-saudara, minggu lalu kita ada dalam pembacaan ini. Dan seluruh kota bertobat, sehingga Allah membatalkan hukumannya kepada bangsa Niniwe. Kita justru mendapati Yunus marah besar. Kenapa dia harus marah? Saudara-saudara, bacaan ini memperlihatkan konflik terdalam dalam hati Yunus yang ia rasakan, yang sesungguhnya Tuhan harus menghukum kota Niniwe menurut Yunus, saudara-saudara. Ia tidak setuju dengan belas kasihan Tuhan kepada musuh bangsanya. Tahu bahwa menurut Yunus, pengetahuan Yunus, bahwa bangsa Niniwe akan ada dalam musuh Israel, dan diketahui oleh Yunus itu sendiri. Oleh sebab itu, saudara-saudara, pasal ini menyentuh isu yang dibuat tentang kasih Allah bagi semua bangsa dan menunjukkan bahwa perubahan hati seorang nabi lebih sulit daripada pertobatan kota besar yang terjadi. Dalam bacaan sebelumnya, saudara-saudara, 3 hari perjalanan untuk menelusuri kota ini, betapa luasnya, dan berpenduduk 120.000 menurut berjalan. Saudara-saudara, Tuhan tidak hanya peduli pada bangsa Niniwe, tetapi juga peduli pada Yunus yang keras hati. Di sinilah pelajaran rohani yang terbesar dari kitab ini. Tuhan ingin umatnya memiliki hati yang sejalan dengan belas kasih-Nya. Yang harus terjadi dalam memuaskan dan kehendak Allah. Dia harus mengasihi bangsa-bangsa lain, dan juga dia harus mengasihi Yunus dalam hidup ini. Nah, saudara-saudara, kita melihat pada ayat yang pertama sampai
karena dia tidak ingin Tuhan memberkati bangsa ini. Yunus dalam keberadaannya sebagai bangsa Israel, Nabi Israel ingin supaya tidak orang mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi balik daripada itu, saudara-saudara, Allah tidak demikian. Bangsa Nineve adalah bangsa ciptaan Allah. Orang yang ada di dalamnya adalah ciptaan Allah, harus dikasihi dan diberkati apabila mereka ada dalam pertobatan. Nah, apa yang terjadi saudara-saudara di sini? Ketika penyampaian pertobatan oleh Yunus kepada bangsa Nineve dalam perasaan bangsa Nineve, baik raja maupun semua orang-orang yang ada di situ, sehingga raja turun dari singgasananya untuk memakai pakaian kamu, bertanda bahwa mereka raja menyerukan untuk pertobatan, dan mereka semua bertobat. Oleh sebab itu, saudara-saudara, dalam pertobatan oleh bangsa Nineve bersama dengan raja mereka, tentu saja bagi Allah semua itu adalah kehendak Tuhan. Penyesalan dan pertobatan yang dilakukan oleh raja Nineve dan juga bangsa Nineve atau anggota atau semua orang yang ada dalam kota Nineve dalam pertobatannya, bagaimana perasaan Allah terhadap mereka? Tentu saja dengan penuh harapan, dan itulah yang diharapkan oleh Allah dalam hidup ini. Yunus disuruh ke sana untuk menyerukan pertobatan, tetapi dia melarikan diri. Panggilan kedua harus pergi ke sana untuk memerintah. Dan ketika raja dan bangsa menerima tobatan, maka Allah dalam keberadaannya menerima pertobatan dan tidak mendatangkan hukuman kepada bangsa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi, dalam ayat yang kelima sampai dengan ayat 8 tindakan Yunus dan pengajaran melalui pohon jangan dia tidak tanam. Yunus pergi keluar dan duduk di sebelah timur kota, maka tumbuhlah pohon jarak. Yunus duduk menanti-nanti apakah Tuhan akan merubah pikiran. Ini pikiran Yunus ini. Memang dia tahu bahwa Tuhan sudah memberkati dan tidak akan menghukum bangsa Nineve. Tetapi ketika itu dia keluar dari kota di sebelah timur, lalu kemudian menanti-nantikan apakah hati Tuhan ini berbalik lagi untuk mendukung orang Israel sesuai dengan dalam hatinya. Hati Yunus, saudara-saudara. Lalu saudara-saudara, bahwa Yunus duduk menanti-nanti apakah Tuhan akan merubah pikiran dan tetap menyeru. Tuhan mengatur pohon jarak, tumbuh memberikan keteduhan, tetapi keesokan harinya dikirimnya urat dan angin timur. Lalu kemudian Yunus sangat emosional. Dia kembali minta mati karena pohon itu layu. Lalu ironinya, saudara-saudara, bahwa Yunus lebih peduli pohon yang membuatnya nyaman daripada 120.000 jiwa di Nineve diselamatkan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kepedulian Tuhan kepada bangsa Nineve
kasih lewat pohon darah yang ditumbuhkan supaya Yunus mendapat bernaung di bawahnya pada terik matahari, dan dia malah senang-senang pada waktu itu. Senang dengan adanya pohon darah yang tumbuh untuk menaungi kepalanya pada siang hari. Tetapi pada esok harinya pohon darah telah hidup. Dia mati dalam kehendak Tuhan. Lantaran Yunus lagi lebih baik aku mati daripada ini. Lalu Tuhan berkata, apakah layak engkau marah karena pohon ini? Saudara-saudara kekasih, ini memberikan inspirasi dalam hidup kita bahwa sesungguhnya saudara-saudara, apa yang dibuktikan oleh Yunus dalam kehidupannya untuk tidak boleh disayang, untuk tidak boleh bangsa ini disayangi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Tapi Tuhan sayang kepada bangsa ini. Layakkah engkau marah hanya karena pohon darah ini engkau tidak tumbuhkan, engkau tidak ada apa-apa dalam hidup ini terhadap pohon ini, engkau tidak tahu dalam hidup ini, lalu engkau marah terhadap pohon darah ini? Saudara-saudara dikasih, lalu dia katakan, tidakkah aku harus ada dalam penyesalanku kepada bangsa Ninewe? Karena dalam pertobatan dan penyesalan mereka datang kepadaku, apakah aku tidak harus memberkati mereka? Apakah aku harus ada dalam memberikan hukuman kepada mereka? Tentu saja tidak, saudara. Bahwa Tuhan mengasihi orang yang datang kepada kita sekalian. Salah cuma malam masih dengan ini. Selama ini mungkin kita pernah ada dalam menyakiti hati sesama kita. Selama ini mungkin kita ada dalam menyakiti hati Tuhan dalam hidup kita. Kita lalai dalam beribadah. Kita ada dalam pertengkaran antara sesama kita. Di dalamnya kita menyakiti hati Tuhan. Yang sesungguhnya yang harus kita lakukan adalah kepedulian kita terhadap sesama, bukan saling membenci, bukan saling dendam dalam hidup. Ketika terjadi dalam kehidupan seperti ini, Bapak Ibu saudara-saudara, maka disinilah kita ada dalam menyakiti hati sesama pun juga hati Tuhan dalam hidup kita. Karena seyogianya saudara-saudara bahwa kita diciptakan di dunia ini bukan untuk saling membenci, tetapi kita saling untuk peduli, saling mengasihi satu dengan yang lain. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita belajar daripada Yunus di tempat ini, bagaimana tindakan yang dia harus lakukan sebenarnya ketika dia merasa bahwa dia adalah ciptaan Tuhan. Dia adalah seorang menantu bangsa Israel yang sesungguhnya mereka harus memberkati bangsa-bangsa lain, karena dari mereka
dilahirkan juru selamat, pembawa damai sejahtera dalam kehidupan umat manusia ini. Saudara-saudara, bagi kita GKI dalam Papua, Tuhan memanggil kita untuk memiliki hati sepertinya atau seperti Tuhan, bukan seperti Yunus yang ada. Kita sering menginginkan keselamatan hanya bagi kelompok sendiri, tetapi Allah mengasihi semua suku bangsa, dan itulah rencana dan kehendak Allah dalam kehidupan. Allah telah memberikan kasih karunia di dalam Yesus Kristus untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaran hidup semua orang yang sesungguhnya di dunia ini yang melakukan dosa yang ada. Nah, ketika saudara-saudara bahwa seperti Yunus, kita mungkin sulit menerima ketika orang yang pernah melukai kita diberi kesempatan bertobat dan diselamatkan. Tetapi belas kasihan Tuhan melampaui atas luka dan kebangsaan yang ada. Pelayanan gereja kita Papua, saudara-saudara, harus meluas. Artinya bahwa melayani semua orang tanpa membeda-bedakan, termasuk suku lain, bangsa lain, bahkan mereka yang pernah menyakiti kita, saudara-saudara. Kita harus ada dalam pelayanan dimanapun kita berada. Kita harus ada dalam kasih Yesus Kristus yang mempersatukan kita. Kristus tidak memilih. Kristus tidak memilih bangsa tertentu saja, tetapi Allah memilih semua bangsa yang ada, semua suku yang ada. Allah memberkati lewat Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Ia telah mempersatukan kita untuk kita ada dalam bersama-sama memuji kemuliaan Tuhan. Kita bersyukur sekali di tanah Papua ini yang begitu di dalamnya beragam suku yang ada. Dan kita ada dalam kesatuan ini di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kelima, saudara-saudara, bahwa kita belajar bahwa kepedulian Allah bukan hanya soal penghakiman, tapi lebih besar lagi pertobatan dan pemulihan yang ada. Yunus adalah cermin bagi umat Allah sepanjang masa. Ia memahami Tuhan secara teologis, tetapi gagal merefleksikan kasih Allah yang dia alami dalam kehidupannya sebagai karakter Tuhan dalam hidupnya. Yang sesungguhnya bahwa seorang menang dalam kehidupannya, dia harus memerintahkan kebenaran, bukan membenci, bukan dendam, tetapi dia harus memerintahkan dan memanggil orang-orang yang tidak berkenan kepada Allah. Dia harus memanggil dan memanggil untuk datang kepada Tuhan, supaya Tuhan berkenan kepada mereka yang selalu melakukan kejahatan dan yang menyakiti hati Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, bahwa dalam kitab Yunus ini tidak ditutup dengan tindakan Yunus, tetapi dengan pertanyaan Tuhan yang membuka hati. Masakan aku tidak akan sayang kepada Niniwe, kota besar itu? Pertanyaan ini masih berlaku bagi kita hari ini. Apakah kita akan ikut bersukacita ketika Tuhan menyelamatkan bangsa lain? Atau apakah kita sama dengan Yunus tidak bersukacita karena Tuhan menyelamatkan
kehidupan yang sesungguhnya yang harus dilakukan. Ketika ada orang datang bertobat dan mengaku dosanya sungguh-sungguh, diharapkan Tuhan untuk kita dengan penuh sukacita bersama, dengan bersama-sama dalam pertolongan. Saudara-saudara yang dikasihi, apakah kita akan membuka hati seperti Tuhan? Marilah kita tidak hanya menjadi pembawa berita pertobatan, tetapi juga menjadi pribadi yang dibentuk oleh kasih dan kepedulian Tuhan bagi semua bangsa di dunia ini. Apa itu saudara-saudara? Mari kita membuka hati kepada orang-orang yang datang untuk meminta maaf apabila kemungkinan mereka bersalah. Kita maafkan. Kepedulian kita terhadap saudara-saudara yang mungkin saja ada melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Mari kita saling memberikan informasi, kita saling memberikan teguran Tuhan kepada saudara-saudara yang kita jumpai mungkin mereka berjalan salah dan benar. Kita hidup untuk menghidupkan. Itu tema kalau saya cerita dalam 2022, hidup menghidupkan. Artinya bahwa kepedulian kita dan tahun ini saudara-saudara kita dalam tahun peduli. Kepedulian yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita selalu jemaat-jemaat dalam hal ini. Bagaimana mengimplementasikan kepedulian kita terhadap anak-anak kita, terhadap suami kita, terhadap istri kita, terhadap tetangga kita, terhadap jemaat kita, terhadap sesama kita dimanapun kita berada. Kepedulian itu harus nyata, diimplementasikan, dinyatakan. Bagaimana bentuk kepedulian itu yang kita harus lakukan dalam hidup sebagai tanda kasih kita, seperti kasih Allah kepada bangsa Inggris, bangsa yang penuh kejahatan itu, tetapi karena dalam pertobatan mereka Tuhan menerima pertobatan itu dan mereka Allah memberkati mereka. Demikian juga halnya dengan kita sekalian, Bapak Ibu saudara-saudara. Mari kita ada dalam kepedulian bersama untuk menyatakan kasih Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Amin. Jonas Adli Wahyudi. Jonas Adli Wahyudi. Aku membaptis engkau dengan nama Bapa, dengan nama Yesus Kristus, dan dengan nama Roh Kudus. Amin. Daryl Cristiano
Amin.